Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, hiduplah seorang santri muda bernama Sony. Sony berasal dari Surabaya, kota besar yang terkenal dengan macetnya, kuliner pedasnya, dan tawa ngakak khas warga Surabaya yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap percakapan. Namun, di Surabaya yang bising itu, Sony lebih memilih untuk pergi jauh, meninggalkan keramaian, dan menjadi santri di sebuah pesantren kecil di pedalaman. Mungkin, bagi banyak orang, keputusan untuk masuk pesantren itu wajar. Tapi Sony berbeda. Alasan dia pergi ke pesantren bukan karena panggilan agama, bukan pula karena niat suci untuk mendalami ilmu agama. Tidak, Sony pergi ke pesantren karena satu alasan utama, supaya bisa tidur dengan tenang tanpa ada yang memotret dia saat tertidur di kelas karena nonton film semalaman. Namun, begitu tiba di pesantren, Sony langsung menghadapi realita baru yang bikin dia tercengang. Di Surabaya, dia selalu nyaman dengan berbagai teknologi canggih. Tapi di pesantren, Sony merasa seperti kembali ke masa lalu. Di sini, listrik baru nyala saat sore hari dan telepon genggam hanya boleh dipakai seminggu sekali. Itu pun di ruang khusus yang terletak jauh dari ruang utama, seperti tempat rahasia yang harus dicapai dengan tantangan fisik berat. Sony pun merasa seperti karakter dalam film petualangan. Tapi yang membuatnya semakin aneh adalah, meskipun banyak santri yang tampak khusyuk beribadah dan belajar dengan tekun, Sony justru merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan aturan yang mengharuskannya untuk bangun subuh, mengaji, dan ikut kegiatan yang menurutnya lebih mirip dengan kerja paksa ketimbang belajar agama. Hari pertama Sony di pesantren, dia diberi tugas untuk mengikuti kegiatan rutin santri, yang dimulai dengan sholat berjamaah. Sony, yang baru pertama kali sholat berjamaah setelah sekian lama, merasa sedikit gugup. Dia sudah lama tidak melakukan ini, jadi jangan harap dia bisa sholat dengan benar. Sony pun tiba di masjid dengan pakaian yang sedikit kusut, karena malam sebelumnya dia terjaga menonton pertandingan bola hingga larut malam. Saat itu, dia terkejut melihat barisan santri yang rapi dan khusyuk. Tanpa pikir panjang, Sony mengikuti gerakan mereka, meskipun dengan gerakan yang agak bingung dan tidak sesuai. Bismillah, semoga ini benar, kata Sony dalam hati. Setelah sholat selesai, Sony merasa lega karena tidak ada yang menyadari betapa kikuknya dia. Namun, sialnya, ada satu santri yang tidak bisa menahan tawa. Namanya Adi, seorang santri yang usil dan suka bercanda. Dia sudah lama mengamati Sony dan merasa bahwa Sony adalah sosok yang menarik untuk dijadikan bahan olokan. Sony, tadi kamu sholat pakai gaya apa tuh? Sholat sambil ngedance? Tanya Adi sambil tertawa ngakak. Sony hanya bisa tersenyum canggung. Enggak kok. Gue cuma ya gitu dah. Salah gerakan. Sejak saat itu, Adi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok Sony. Mulai dari cara dia berdiri saat sholat hingga cara dia makan yang selalu terlihat terburu-buru. Setiap kali Adi beraksi, Sony cuma bisa tertawa kecut dan berharap bisa cepat pulang ke Surabaya. Namun, yang lucunya, Sony tidak pernah pulang. Bukan karena dia tidak ingin pulang, tapi lebih karena dia lupa bagaimana caranya untuk kembali ke rumah. Pada minggu kedua di pesantren, Sony mulai merasa betah. Namun, bukan karena dia menjadi lebih religius, melainkan karena dia akhirnya menemukan teman yang bisa diajak bergaul. Teman itu adalah Bagus, santri yang terkenal dengan kepandaiannya dalam hal menciptakan lelucon. Mereka berdua mulai berteman baik, meskipun Sony masih sering bingung dengan tradisi pesantren yang kerap membingungkannya. Satu hal yang paling membingungkan bagi Sony adalah waktu makan. Setiap kali ada waktu makan, seluruh santri harus duduk berjejer di meja makan yang panjang, seolah-olah mereka sedang mengikuti ujian nasional. Hanya ada satu meja besar dengan 10 piring besar di atasnya. Dan setiap piring itu berisi makanan yang tampaknya selalu sama, nasi, sayur, dan sambal.
Kadang ada tempe, kadang tahu, kadang ada ikan asin, tetapi semuanya disajikan dengan cara yang sama. Sonny bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia akan makan nasi dengan sambal dan tempe terus-menerus sampai dia lulus. "Gue mulai merasa kayak jadi pengemis makanan deh di sini," kata Sonny pada Bagus suatu hari. "Lo nggak sendiri, bro. Semua santri di sini juga begitu. Tapi, lo tahu nggak sih, ada cerita yang bilang kalau setiap santri makan dengan penuh rasa syukur, maka dia akan mendapat pahala." Bagus menjelaskan dengan serius, meskipun wajahnya terlihat ingin tertawa. Sonny hanya bisa mengangguk sambil mengunyah tempe yang terasa lebih keras dari batu bata. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa Sonny lupakan, yaitu ketika dia pertama kali berkenalan dengan Ustazah Marni, ustazah yang sangat terkenal di pesantren. Bukan karena dia pandai mengajar atau dikenal bijak, tapi karena Ustazah Marni selalu datang ke kelas dengan sepatu boots yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pohon kelapa yang ada di sekitar pesantren. "Ustazah, sepatu lo kok tinggi banget sih?" tanya Sonny dengan polos. Ustazah Marni hanya tersenyum sambil mengangkat kakinya. "Ini sepatu biar bisa lebih tinggi daripada ilmu kamu, Sonny." Sonny hanya bisa ternganga mendengar jawaban itu, meskipun dalam hati dia merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Tapi yang jelas, dari saat itu, dia mulai merasa bahwa pesantren ini penuh dengan kejadian-kejadian yang sangat aneh dan konyol. Minggu-minggu berlalu, dan Sonny mulai terbiasa dengan kehidupan pesantren yang penuh aturan, kekocakan, dan kejadian absurd. Sonny mungkin bukan santri yang paling rajin, tapi dia tetap bertahan. Bahkan, dia mulai menyadari bahwa hidup di pesantren itu seperti bermain dalam komedi slapstick yang tidak ada habisnya. Satu kejadian yang tak bisa dilupakan Sonny adalah saat dia pertama kali mengikuti pelajaran fiqh praktis, sebuah pelajaran yang mengajarkan tentang tata cara ibadah dan kewajiban seorang santri. Semua santri berkumpul di masjid untuk mendengarkan ustaz yang sangat serius menjelaskan tentang cara berwudhu. Wudhu itu, ya, harus urut. Mulai dari tangan, kaki, mulut, hidung, kata Ustaz Ahmad dengan suara yang penuh wibawa. Jangan sampai ada bagian yang ketinggalan, atau wudhunya jadi batal. Sonny mengangguk-angguk, merasa sudah tahu betul apa itu wudhu. Tapi masalahnya, dia baru ingat kalau wudhu itu perlu air. Dan di pesantren, air itu sangat terbatas. Hanya ada satu sumur besar yang digunakan oleh seluruh santri. Jadi, kalau satu orang saja salah mengatur waktu, bisa-bisa seluruh pesantren kehabisan air. Saat giliran Sonny tiba untuk melakukan wudhu, dia langsung merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dia tidak ingin terlihat bodoh, jadi dia mengambil air wudhu dengan cepat. Namun, tanpa sengaja, dia malah menyiramkan air ke bajunya lebih banyak daripada ke tubuhnya. "Salah langkah, Sonny. Ini bukan shower," teriak Adi, yang tiba-tiba muncul dari samping sambil tertawa terbahak-bahak. Sonny hanya bisa berdiri di sana dengan muka merah padam, merasa seperti karakter dalam film komedi yang selalu tertimpa masalah. Sejak kejadian itu, setiap kali dia melewati Adi, Sonny selalu disapa dengan tawa lebar dan gurauan tentang Sonny si pembuat banjir wudhu. Meski malu, Sonny tetap bertahan dan mulai menikmati kekonyolan hidupnya. Bagus, temannya yang selalu humoris, tak pernah lupa menambahkan bumbu tawa ke dalam rutinitas hariannya. Bagus selalu menemukan cara untuk mengubah setiap aktivitas menjadi sesuatu yang konyol. Seperti suatu hari, saat mereka sedang duduk di ruang belajar, Bagus tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. "Lo percaya nggak sih kalau kucing itu bisa jadi guru spiritual?" tanya Bagus dengan serius, meskipun jelas-jelas dia sedang bercanda. Sonny menatapnya bingung. "Maksud lo, kucing jadi guru? Gimana ceritanya?" "Gini bro," kata Bagus sambil menunjuk seekor kucing yang sedang tidur di sudut ruangan. Kucing itu selalu tenang, selalu fokus, bahkan bisa tidur selama berjam-jam tanpa terganggu. Itu adalah pelajaran hidup yang perlu kita tiru. Fokus pada diri sendiri,
Jangan terlalu peduli dengan orang lain. Sonny tertawa terbahak-bahak. Lo gila bagus. Kucing jadi guru spiritual? Gue lebih suka jadi kucing aja deh kalau gitu. Tentu saja, pernyataan bagus itu hanya sebagai hiburan. Namun, bagi Sonny, ini adalah salah satu contoh betapa aneh dan kocaknya kehidupan di pesantren. Selalu ada kejadian atau percakapan yang bikin dia ngakak tanpa henti. Namun, yang lebih lucu lagi adalah saat Sonny pertama kali diminta untuk menjadi imam sholat berjamaah. Entah bagaimana, ketua kelas memilihnya untuk memimpin sholat. Mungkin karena dia adalah satu-satunya santri yang paling tidak pernah kelihatan serius, atau mungkin karena dia selalu terlambat datang ke masjid, tetapi faktanya Sonny tiba-tiba terpilih untuk memimpin sholat. Sonny, yang sebelumnya belum pernah jadi imam, merasa sangat cemas. Gimana kalau gue salah gerakan? Gimana kalau gue lupa doa? Mati gue pikirnya. Begitu waktu sholat tiba, Sonny melangkah maju dengan langkah gontai. Seluruh santri menatapnya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sonny mulai membaca takbir, namun entah kenapa, suara Sonny terdengar sangat kecil dan tidak yakin. Allahu Akbar. Suaranya terdengar seperti orang yang baru bangun tidur. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara Adi yang berbisik, "Sonny, jangan lupa baca doa dengan lantang, bro." Sonny semakin panik, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Saat itu, dia ingat apa yang pernah dia pelajari tentang sholat, dan mencoba untuk mengingat doa-doa dengan benar. Namun, yang terjadi adalah Sonny malah memadukan doa-doa yang salah, membuat seluruh barisan santri ikut terbahak-bahak. Ya Allah, gimana sih ini? Sonny berdoa dalam hati sambil mencoba menebus kesalahan itu. Akhirnya, meskipun sholatnya penuh kekonyolan, dia berhasil menyelesaikannya, dan seluruh santri memberikan tepuk tangan yang tidak tahu harus ditanggapi bagaimana. Kehidupan di pesantren yang penuh dengan aturan ketat dan kegiatan yang aneh ini, membuat Sonny merasa seperti karakter dalam serial komedi yang tidak pernah ada habisnya. Namun, entah bagaimana, meski dia sering merasa canggung dan bingung, dia justru mulai merasa betah. Bukan karena dia menjadi santri yang saleh atau rajin belajar, tetapi karena dia mulai merasa bahwa ini adalah hidup yang penuh kejutan. Setiap hari ada saja hal-hal konyol yang terjadi, dan itu membuatnya merasa hidup. Lama-kelamaan, meski banyak kejadian konyol yang mengisi hari-harinya, Sonny mulai sadar bahwa ada satu hal yang dia belum lakukan di pesantren ini. Satu hal yang seharusnya dia lakukan dari awal. Satu hal yang mungkin bisa menjawab pertanyaan besar dalam hidupnya. Kenapa dia tidak pernah pulang ke Surabaya? Apakah karena dia takut ketinggalan drama yang lebih konyol? Atau apakah ada alasan lain yang lebih mendalam? Semua itu akan terungkap di bagian terakhir cerita ini. Sudah hampir 1 tahun Sonny tinggal di pesantren. Berbagai kejadian konyol dan lucu telah mewarnai setiap harinya, membuatnya semakin yakin bahwa hidup di pesantren adalah petualangan yang tidak akan pernah dia temui di Surabaya. Sonny mulai berteman lebih dekat dengan banyak santri lain, meskipun mereka masih terus mengolok-oloknya setiap kali dia melakukan kesalahan. Namun, ada satu hal yang mulai menggantung dalam benaknya. Kenapa dia belum pernah pulang? Sonny menyadari bahwa dia sudah tidak menghubungi keluarganya selama hampir setahun. Setiap kali ada waktu libur atau kesempatan untuk pulang, dia selalu menghindar dengan alasan yang semakin aneh. "Gue masih banyak tugas kan? Belum siap pulang deh," begitu kata Sonny pada temannya. Padahal, faktanya, dia hanya malas untuk menghadapi kenyataan rumahnya yang terlalu ramai dengan kehebohan keluarga besar. Di pesantren, hidupnya terasa lebih santai, meskipun penuh kekonyolan. Suatu hari, Sonny duduk di halaman pesantren sambil merenung. Dia memandangi langit biru yang cerah dan mendengar suara burung berkicau. "Kenapa gue nggak pernah pulang ya?" pikirnya. "Apa karena gue takut ketemu keluarga yang selalu saja bertanya kapan gue lulus, kapan gue menikah, kapan gue jadi orang sukses? Semua itu bikin pusing sih."
Saat itu, Bagus datang menghampiri. Sony, lo ngapain? Lagi ngelamun ya? Sony menoleh dan tersenyum. Gue lagi mikirin satu hal, Beg. Kenapa ya gue nggak pernah pulang ke Surabaya? Bagus duduk di samping Sony dan mengangkat bahunya. Mungkin lo sudah terjebak dalam rutinitas konyol ini, bro. Lo jadi suka sama hidup yang penuh kejutan dan tawa. Di Surabaya, semua bakal biasa aja. Di sini, lo jadi selebriti dari segala hal konyol yang lo lakuin. Sony tertawa kecil. Iya sih. Di Surabaya, hidup gue pasti lebih boring. Gue nggak bakal punya teman segila lo yang selalu bisa bikin gue ketawa tiap hari. Tapi, gue juga nggak bisa terus-terusan kayak gini kan? Ya, lo harus balik juga ke rumah suatu saat. Tapi jangan sampai lo kelamaan ninggalin mereka. Mereka pasti kangen sama lo, jawab Bagus sambil tersenyum. Sony mengangguk pelan. Meskipun dia merasa nyaman dengan hidup di pesantren, dia tahu bahwa dia tak bisa terus melarikan diri. Tiba-tiba, dia merasa sedikit cemas tentang keluarganya yang mungkin mulai bertanya-tanya tentang dirinya. Apa mereka mikirin gue? Apa mereka kangen sama gue, pikirnya? Hari itu, Sony memutuskan untuk menelepon ibunya. Sudah lama dia tidak mendengar suara ibunya, dan kini saatnya untuk menghubungi rumah. Dengan sedikit gugup, dia membuka ponsel yang hanya bisa digunakan pada hari tertentu, lalu menekan nomor ibu. Halo ibu. Suara ibunya terdengar ceria. Sony, alhamdulillah, kamu akhirnya telepon. Kami sudah lama banget nggak dengar kabar dari kamu. Kamu sehat, nak? Kenapa nggak pulang-pulang? Kami sudah rindu banget. Sony merasa agak canggung. Iya, Bu. Gue lagi sibuk banget di pesantren. Banyak kegiatan jadi nggak sempet pulang. Ibunya tertawa kecil. Sibuk? Kamu tuh jadi santri atau jadi pelawak sih di sana? Kami malah nggak tahu kamu masih hidup di pesantren sana. Ada masalah nggak? Kalau ada, bilang aja sama ibu ya. Sony terdiam sejenak. Enggak, Bu. Gue baik-baik aja kok. Cuma, agak bingung sama hidup di sini. Semua konyol, Ibu. Tapi ya seru juga. Gue merasa kayak jadi karakter film komedi. Ibunya tertawa terbahak-bahak. Ya udah, yang penting kamu sehat dan bahagia di sana. Kami cuma pengen kamu pulang lagi, anakku. Kapan tuh? Udah hampir setahun gak ketemu. Sony menghela napas. Iya, Bu. Gue sebentar lagi pulang dah. Gua janji. Setelah menutup telepon, Sony merasa sedikit lega. Meski ia merasa berat untuk meninggalkan kehidupan pesantren yang penuh dengan tawa dan kekonyolan, ia tahu waktunya telah tiba untuk pulang ke rumah. Di Surabaya, tentu saja ada banyak hal yang harus dihadapi. Keluarga yang penuh tanya, rutinitas yang lebih berat, dan mungkin keharusan untuk berhadapan dengan kenyataan hidup yang lebih serius. Namun, yang membuat Sony sedikit lebih tenang adalah kenyataan bahwa meskipun pesantren penuh dengan kekonyolan, dia telah banyak belajar tentang dirinya sendiri. Di tempat ini, dia belajar untuk lebih mandiri, belajar untuk tertawa, dan belajar untuk tidak terlalu serius dalam menghadapi hidup. Kehidupan pesantren memang penuh kejutan, tapi justru itulah yang membuatnya berbeda. Pada akhirnya, Sony merasa siap untuk kembali ke Surabaya. Mungkin dia tidak akan pernah bisa mengulang lagi hidup yang penuh kejutan seperti di pesantren, tapi dia tahu satu hal, kehidupan ini tidak selalu harus serius, dan kadang-kadang, tawa adalah obat terbaik untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Sony berdiri, menghadap ke pintu gerbang pesantren, dan dengan senyum di wajahnya, dia berkata pada dirinya sendiri, pulang itu nggak selalu buruk. Mungkin aja, gue akan menemukan petualangan baru di rumah nanti. Dengan itu, Sony akhirnya siap untuk kembali ke rumah, membawa tawa dan kenangan konyol yang tak akan pernah dia lupakan.